Hai Besti, apa kabar? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Press hadir menemani Besti di rumah. Tentunya dengan berbagi informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang pasti seru buat dibahas. Pengawal informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening di Besti? Langsung saja, ini dia. Besti, di tengah kabar mediasi Novi dan Agus gagal, Deddy Sumargo alias Densu bongkar klausal mediasi yang harus disepakati oleh Novi. Hal itu dibeberkan Deddy Sumargo melalui akun Instagram pribadinya dan kini telah beredar luas di media sosial. Dalam unggahannya, Densu membeberkan alasan dibalik keputusan Novi walkout dari proses mediasi dengan Agus yang telah digelar, yakni salah satu klausal dalam draft kesepakatan dianggap tidak adil. Adapun dalam klausal disebutkan bahwa jika donasi 1,5 miliar rupiah itu habis digunakan untuk pengobatan Agus, maka Novi diwajibkan menggalang dana lanjutan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam klausal juga diatur kesepakatan tidak boleh dibatalkan sepihak dan tetap berlaku meskipun salah satu pihak meninggal dunia dengan kewajiban diteruskan oleh ahli waris. Menyoroti poin tersebut, Densu bertanya kepada para pengikutnya apakah pihak Novi akan terus mendonasi ke Agus dan keluarga hingga 7 turunan. Besti, kabar duka datang dari Dede Yusuf. Aktor kawakan itu membagikan kabar duka bahwa ibunya telah meninggal dunia di rumah sakit MMC. Kabar tersebut dibagikan Dede Yusuf melalui akun Instagram pribadinya. Adapun mendiang Dede Effendi dimakamkan di TPU Jeruk Purut. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab sang aktris senior menghembuskan nafas terakhir. Besti, Harvey Muiz kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, suami Sandra Dewi itu tampak menggunakan hak suaranya dari balik jeruji besi. Dia tampil mengenakan kaos dan celana berwarna hitam. Sontak unggahan tersebut mencuri perhatian publik. Banyak warganet yang menyanjung penampilan Harvey Muiz yang terlihat rapi meski tinggal di dalam tahanan. Selanjutnya ada informasi dari proses mediasi Agus dan Novi yang berujung ricuh. Hasilnya apa kira-kira di Besti? Berhasil atau gagal? Daripada penasaran, ini dia informasinya. Besti, nampaknya perseteruan antara Novi dan pihak Agus terkait uang donasi senilai 1,4 miliar rupiah itu makin terus bergulir. Terbaru, pihak Agus mengundang Novi untuk berdiskusi mencari jalan tengah dari polemik uang donasi. Alhasil proses mediasi tersebut diwarnai kisruh dan berujung gagal setelah Novi secara terang-terangan mengatakan tidak sepakat dengan poin-poin yang disampaikan pihak Agus untuk disepakati yayasan rumah peduli milik Novi. Maaf, dengan berat hati saya tidak sepakat. Novi tidak sepakat bukan tanpa alasan di Besti. Dia tidak terima jika Deddy Sumargo tidak dilibatkan dalam permasalahan ini. Karena menurut Novi, Densu jelas terlibat dalam open donasi ini sejak awal. Karena Bang Densu harus dilibatkan. Novi juga tak ingin berkomentar banyak dalam mediasi tersebut lantaran harus menjaga amanah dari donatur, katanya. Ini saya yang bisa memberikan statement, sebelumnya maaf besar-besaran di semua pihak. Yang pertama, saya menjaga amanah dari donatur. Hal senada juga dikatakan oleh kuasa hukum Novi, Brian. Dia meminta agar nama Densu tetap tercatat sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam open donasi tersebut. Pendapat dari Bang Densu yang terakhir pendapatnya. Apakah tapi kita cantumkan di sini, kita udah cantumkan di sini, kita udah bisa mengetahui. Itu aja.
Ya, semua aja masalahnya. Ya, nggak usah kita perpanjang. Kalau mau ada upaya-upaya hukum dan sebagainya, silakan. Justru itu, makanya itu kan pendapat yang disampaikan Bang Densu tadi, ya kan? Apapun namanya ya kita harus hargai. Tapi tetap kita akan cantumkan dia sebagai pihak yang mengetahui di sini, Pak. Selain sebagai salah satu pihak yang mengambil peran penting dalam polemik open donasi tersebut, kuasa hukum Novi juga meminta agar Densu hadir di Kemensos mengkawal permasalahan Agus tersebut. Nah, selanjutnya minggu ini pun juga kita harus sepakati juga ketemu di Kemensos. Bang Densu juga harus hadir di sana. Alhasil, suasana mediasi berujung ricuh setelah Densu diundang bergabung dalam mediasi tersebut lewat sambungan telepon. Denny Sumargo mengungkapkan bahwa sebagian uang donasi yang diterima Agus itu berasal dari penonton podcastnya. Sebab itu, dengan tegas, Densu memperingatkan Farhad Abbas dan Agus bahwa uang donasi tersebut tidak sepenuhnya milik mereka. Saya tekankan, uang donasi itu datangnya dari donatur yang menonton podcast saya. Itu bukan punya Mbak Novi, bukan punya yayasan, bukan punya Farhad Abbas, juga bukan punya Agus ataupun keluarganya. Alih-alih membenarkan Novi meminta uang itu dikembalikan Agus, Densu merasa bahwa Agus saat ini berada di tangan orang yang tepat, yakni Krishna Murti yang rela memberikan dana 50 juta rupiah untuk pengobatan Agus. Mendengar pernyataan Denny Sumargo itu, Farhad Abbas memotong pembicaraan kuasa hukum Novi dengan Densu dan dengan tegas meminta Densu tidak dilibatkan dalam mediasi tersebut. Alhasil mediasi berlangsung tanpa Densu. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ngapain kasih bicara orang kayak gitu? Setelah melalui proses adu mulut dan berujung bersih tegang, mediasi tersebut tidak menemukan jalan tengah di Belsti. Alhasil, Novi memutuskan angkat kaki dan meninggalkan tempat tersebut. Lalu Brian sebagai kuasa hukum Novi mengundurkan diri dari perseteruan niat tak kunjung menemukan solusi ini. Menanggapi kericuhan dan mediasi yang gagal, Agus buka suara. Tapi kenapa semua dunia mengentam Agus? Kecewa. Udah tinggal di ujung bayangin. Ya bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Agus, Ibu. Segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Agus bukan orang jahat. Dari malam udah bahagia. Yang meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat karena sudah menyebabkan terjadinya kegaduhan tersebut. Ya walaupun aku salah, sekali lagi yang utama buat semuanya, buat masyarakat, buat netizen yang merasa kecewa sama terus harus kita membantu. Dengan adanya mediasi, Agus sempat berharap ingin berbicara dari hati ke hati dengan Novi. Tapi sayangnya Agus tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Ingin ngobrol gitu sama Novi dari hati ke hati. Kan kemarin dia bilang ingin bertabayun sama Agus, ngomong dari hati ke hati. Tapi hari ini aku tidak dapat kesempatan. Ya, aku kecewa. Aku juga minta maaf. Mungkin Novi kecewa berat sama Agus. Aku mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi kira-kira Mas Agus sendiri masih berharap dari Belsti kalau uang donasi tersebut dikembalikan kepada dirinya. Cuma ada perdamaian yang indah. Semua kan akan terpecahkan permasalahannya. Itu aja sih. Ya kalau masalah donasi, yang namanya hak tetap hak. Kalau memang ada rezeki Allah, rezeki Agus, ya aku bersyukur sama Allah.
Jadi mediasinya batal ya Besti. Novi tidak sepakat dengan beberapa klausul yang disampaikan pihak Agus nih. Informasi selanjutnya seputar sidang perceraian Vena Melinda dan Ferry Irawan. Kira-kira seperti apa hasilnya? Ini dia. Besti, setelah sempat gugatan cerai terhadap Ferry Irawan dinyatakan 2 kali gugur, kini perjuangan Vena Melinda nampaknya berbuah manis. Pasalnya permohonan gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan sudah memasuki tahap akhir persidangan. Dalam sidang terbarunya, Vena Melinda memboyong kedua orang tuanya sebagai saksi. Selain itu, dia juga membawa 1 orang lagi tapi bukan dari keluarga inti. Selain membawa kedua orang tuanya, Vena yang didampingi kuasa hukumnya juga menyerahkan sejumlah bukti tertulis ke majelis hakim. Jadi hari ini 28 November 2024 ini sidang kelanjutan dari permohonan dari Mbak Vena untuk menyampaikan atau mengajukan permohonan dia untuk cerai, dan tadi sudah dilaksanakan oleh majelis hakim, dan tadi juga sudah dimintain bukti-bukti tertulis dan kita sudah sampaikan secara lengkap. Terus tadi juga sudah dimintain keterangan 3 orang saksi, tadi juga sudah lengkap. Adapun hasil sidang kali ini, majelis hakim menyatakan putusan sidang perceraian Vena dan Ferry ini akan digelar pekan depan melalui e-court atau online. Putusan itu pada hari Senin 2 Desember 2024. Itu agenda sidang hari ini. Tinggal kita menunggu secara e-court aja tanggal 2 Desember. Mengetahui kabar tersebut, Vena Melinda merasa senang. Ternyata harapannya untuk mendapat kepastian hukum akan segera terjawab. Keputusan hakim nanti secara e-court tanggal 2 Desember itu melegakan aku banget. Alhamdulillah, proses panjang hampir 2 tahun ya, akhirnya sampai di ujung juga, jadi aku ada kepastian hukum untuk segera bercerai. Tinggal menunggu beberapa hari lagi putusan dan diumumkan. Vena merasa sangat bersyukur. Terlebih kedua orang tuanya yang selalu setia mendampingi dirinya hingga kasus ini final. Mudah-mudahan keputusan ini final dan udah selesai. Aku senang banget hari ini. Makasih banget ke mama, papa. Udah tua-tua masih aku repotin ya untuk urusan kayak gini. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran ya Mbak ya. Tak ingin perjuangan dan dukungan orang tua yang sia-sia, Vena Melinda kali ini akan mengambil sikap tegas dalam menyikapi permasalahan rumah tangganya dengan Ferry Irawan tidak terjadi lagi ke depannya. Alhamdulillah, buat aku kayaknya kasus KDRT sudah cukup ya membuat aku bisa bersikap tegas. Karena siapa lagi akan melindungi diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Jadi buat aku cukup ya, itu sudah satu hal yang membuat aku bangun dari tidurku yang kemarin. Untuk kedepannya aku berhak untuk bahagia. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Fresh.